Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh bapak-bapak yang nyambut tamu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang cakap ya, balas pantun. Yang semangat cakapnya. Pergi ke pasar membeli tomat, makan nasi pakai sambal teri. Bapak-bapak yang semangat, bapak-bapak yang salamnya sangat semangat, mudah-mudahan bisa menikah lagi. Amin. Pergi masa ke Gunung Merapi. Bu bilang cakep. Pergi masa ke Gunung Merapi, tinggal sebentar membeli teri. Kalau bapak-bapak ada niat mau kawin lagi, artinya bapak mencari mati. Cakep. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Berkat rahmatnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat, sehat jasmani dan sehat pula rohani kita. Amin. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, terkhusus orang tua kami, Bapak Imam Masjid beserta Imam Musola yang hadir pada pagi hari ini, yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan secara satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semuanya. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu dan juga jajarannya, dan yang saya hormati terkhusus Sahibul Bait pada pagi hari ini, orang tua kami Bapak Slamet beserta dengan Bapak Husni, dan tentunya yang amat sangat berbahagia pada pagi hari ini Mas siapa Mas, Ibu lupa, Mas Roland. Mas Roland dengan Mbak Tutur yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. Dari Jambi ya Mas? Mama orang mana? Oh, orang Padang. Oh. Aku Ceda. Iya. Tembu Ceda. Orang Padang. Makanya aku bingung kok namanya Roland. Oh iya, Padang berarti. Nah, kalau dia biasanya kan Mas Slamet pasti orang Jawa biasanya. Ya enggak apa-apa ibu-ibu yang saya hormati. Baik, lebih kurang 15 menit karena bentar lagi mau masuk zuhur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ad-dunya mata. Dunia itu adalah perhiasan. Allah Subhanahu wa taala, Mas Roland, menciptakan dunia kita ini yang begitu indah. Dia menciptakan laut, menciptakan sungai, menciptakan bukit-bukit, gunung-gunung dengan beraneka bunga yang berwarna-warni. Allah menciptakan semuanya itu. Akan tetapi Mas Roland, gunung-gunung yang begitu indah, danau, laut dan sungai yang begitu indah, yang bersih airnya serta ikannya di dalamnya yang sangat banyak, semuanya akan sirna tatkala engkau berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Mbak Tutur. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, hitamnya arang tak sehitam kulitmu. Engkaulah sayang mutiara hidupku. Allah ciptakan semua keindahan yang begitu indah, akan tetapi Mas Roland, semua keindahan itu sirna tatkala engkau berjumpa dengan seorang perempuan yang bernama Mbak Tutur. Kenapa Mas Roland semuanya hilang? Karena yang namanya keindahan itu ada
ada pada istrimu. Dan keindahan dunia yang paling indah adalah istri soleha. Indahnya laut, indahnya gunung Mas Roland, semuanya ada pada istrimu. Maka untuk hari ini kau tak perlu lagi mencari indahnya danau, indahnya gunung, karena semuanya sudah dimiliki oleh istrimu. Dan istrimu yang paling indah itu adalah istri soleha. Itu yang pertama. Makanya Mas Roland, nikah kalau kita ambil dari bahasa Arab itu ada hurufnya, ada berapa sayang? Ada 4. Huruf nun, huruf kaf, huruf hamzah, dan serta huruf ha. Ibu, saya tanya ibu dulu. Coba bayangkan, ada huruf nun? Ada huruf nun? Ada. Ada titiknya? Di mana titiknya huruf nun? Iya. Huruf nun menurut ahli fikih ini disebut dengan nikmat. Ini adalah khusus untuk istrinya Mas Roland, yaitu untuknya Mbak Tutur. Kenapa disebut dengan nikmat? Maka ahli fikih menjelaskan, tatkala tadi Roland mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya, dinyatakan sah oleh saksi, maka itu ada kenikmatan tersendiri di dalam hati Roland, dan itu tidak bisa dinilai dengan materi. Itu yang pertama. Ini diperoleh oleh siapa? Bagi mereka yang sudah menikah. Bagi yang jomblo, mereka belum merasakan kenikmatan ini yang tidak bisa diceritakan. Maka apa disampaikan oleh Rasulullah? Ar-rajulu yanzuru ilaihi nazrata ilallah nazrata rahmah. Jadi Mas Roland, tatkala Bapak seorang suami memandang kepada istrinya, maka Allah akan memandang pernikahannya itu dengan pandangan rahmah. Nazrata ilallah nazrata rahmah. Allah akan memandang dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Dan ini bagi siapa? Bagi mereka yang sudah menikah. Coba Mas Roland pandang dulu istrinya sebentar. Oke. Istrinya pandang Mas Roland. Nampaknya sederhana Bapak, tapi ini hanya dimiliki bagi mereka yang sudah menikah. Bagi mereka yang belum menikah, maka pandangan itu adalah merupakan pandangan senjata dari iblis. Maka Islam tidak membenarkan. Inilah yang dimaksud dengan kenikmatan. Memandangnya saja merupakan pahala bagi Mbak Tutur dan juga bagi Mas Roland. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang sudah menikah. Dan tidak hanya sampai di sana Bapak, dilanjutkan lagi wa akhoda yadaha. Dan jika Mas Roland memegang tangan istrinya, kemudian istrinya membalas dengan pegangan yang sangat dahsyat, kemudian Mas Roland meremas-remas tangan istrinya, dibalas lagi dengan remasan oleh istrinya, maka tatkala tangan mereka dilepaskan, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya melalui celah-celah jemari tangannya. Ini bagi siapa? Bagi Mas Roland dan bagi Mas Tutup. Bagi mereka yang jomblo di belakang sana, tatkala yang memegang tangan pacarnya, maka apabila ada jarum ataupun panah yang ujungnya dipanaskan dari api, ditusuk dari ubun-ubun atas, tembus sampai ke kubur, maka itu jauh lebih baik baginya. Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan kenikmatan dalam rumah tangga. Nah, coba Mas Roland pegang tangan istrinya. Nah, tuh. Nah, coba diangkat biar yang jomblo nengok. Angkat tangannya, angkat tinggi. Nampaknya sederhana Pak D, tapi ini pahalanya luar biasa. Allahu Akbar. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah menikah. Bagi yang belum menikah, ketika dia berjabat tangan seperti itu, maka itu adalah dosa baginya. Tuh. Apa udah kepingin yang jomblo ini nak nikah? Siapa? Pak Rete masih jomblo ya? Ya. Dah. Kemudian Bapak,
Wa iza tasyaha, ternyata suami itu tidak hanya meremas. Apabila suami itu mencium kening istrinya, mohon maaf ini Mas Roland, sudah pernah ke Mekah belum? Belum. Kamu Mbak Tutur sudah pernah menikah? Belum, sudah pernah menikah. Oh, Mas Roland sudah pernah menikah? Oh, barusan ini nikahnya. Iya. Mbak Tutur sudah pernah ke Mekah? Belum. Nanti tanya sama mbah itu. Apa kata mbah-mbah kita, mak-mak kita yang pulang dari haji? Tanya tuh nanti sama Pak Nurholis itu. Apa kata dia? Pergi ke Mekah itu butuh biaya yang sangat besar, lebih kurang 45 juta. Nunggu lama sekali. Yang sudah daftar aja belum dipanggil-panggil. Apalagi kita yang tidak didaftar ini, tidak dipanggil-panggil nanti. Sampai di sana untuk mencium Hajar Aswad itu berebutan. Jam 10 pagi yo rame, jam 10 malam yo rame, berebut. Maka tatkala Roland mencium kening istrinya, maka itu lebih mulia, lebih utama dibandingkan nyium Hajar Aswad yang berada di Mekah sana. Allahu Akbar, besarnya pahala pernikahan ini. Nah, cobalah Mas Roland, coba dikit Mas Roland. Cobalah berdiri Mas Roland, kami nak tunggulah Mas Roland. Mana tukang foto kami? Ayo, berdiri Mas Roland, berdua berdiri. Cobalah berhadapan-hadapan lah Mas Roland. Berhadapan Mas Roland. Pegang pinggang istri Mas Roland. Malu? Enggak, Pak Retetku kayak gini juga. Cobalah pegang pinggangnya istrimu Mas Roland. Indahnya bulan. Pak Roland, pegang istrimu. Pegang pinggang istrimu. Pegang pinggangnya. Letak dulu sayang bunga ini. Oke. Pegang pinggang istrimu. Pegang pinggangnya. Aduh, manten baru ini. Ini nama nasi Pak Kades nampaknya. Coba cium kening istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Roland. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan Mas Roland. Tahan. Belum. Terus jangan berhenti sampai ibu selesai ceramah. Itu ibu sederhana ketoin, tapi pahalanya luar biasa. Bahkan di dalam kitab Qurratu A'yun dijelaskan, apabila dia sampai melakukan hubungan suami istri, maka itu lebih baik dari dunia beserta isinya ini. Allahu Akbar. Dan jika besok pagi dia mandi, basah rambutnya, maka setiap tetesan rambut dari setiap helaian rambut adalah pengampunan dosa, pengampunan dosa, pengampunan dosa, pengampunan dosa. Inilah yang disebut bahwasanya pernikahan itu adalah suatu kenikmatan. Ketika kita sholat Pak Haji butuh waktu 5 menit untuk khusyuk. Tapi pernikahan tidak perlu khusyuk. Dan waktunya sangat panjang dan sangat lama. Siapa yang memperolehnya? Bagi mereka yang sudah menikah. Alhamdulillah, Roland hadir melamar dia Mbak Tutur kepada Mas Lamet. Dan untuk ibu bapak yang berada di bawah tenda ini, jangan sungkan-sungkan menerima mantu pengangguran. Jangan sungkan-sungkan menerima mantu yang tidak ada pekerjaannya. Karena apa yang dilihat hari ini tidak ada jaminan pada masa yang akan datang. Dan Allah punya hak prerogatif untuk merubah takdir seseorang. Bukankah bapak ibu yang berada di bawah tenda ini adalah orang yang sangat sukses untuk hari ini? Dan kalau kita kembali ke 25 tahun yang lalu, bukankah bapak bukan siapa-siapa waktu menikah? Allah memiliki takdirnya untuk merubah takdir seseorang. Ini nun yang pertama. Kemudian yang kedua adalah huruf kaf. Kaf itu Mas Roland adalah karomah. Mas Roland kesini tadi naik apa? Naik mobil. Mobil berapa rodanya? 4, 2 di depan, 2 di belakang. Seandainya mobilmu itu cuma ada yang di depan saja, satu pasang yang di depan, yang di belakangnya tidak ada, sampai tidak tadi ke sini? Enggak sampai. Mas Roland, hari ini engkau telah memiliki 2 keluarga. Demikian juga dengan Mbak Tutur.
Ada orang tua, ada mertua. Dan jangan dibedakan antara orang tua dan mertua. Jika kau tak adil terhadap salah satunya, apa yang terjadi? Ibaratkan motor yang memiliki satu roda, maka tidak akan pernah sampai ke tujuan. Untuk memperoleh karomah ini, muliakan kedua belah pihaknya, baik itu mertua ataupun orang tuamu. Ini harus memperoleh karomah. Yang ketiga adalah huruf A. A ini lebih identik kepada amzah. I, istiqomah. Mas Roland apa lihat pada hari ini, maka dia akan berubah beberapa tahun yang akan datang. Maka ketika hari ini Mas Roland menerima Mbak Tutur dengan cantiknya, maka kau akan menerima juga jeleknya. Kau terima hari ini rampingnya, maka kau akan terima juga nanti gemuknya. Karena apa Mas Roland? Perempuan berjalannya usia setahun 2 tahun, dia akan memiliki keturunan dan anak. Dan biasanya ibu-ibu ini lebih cepat tumbuhnya gemuk. Loh kok Bu Sasa tahu? Aku tahu, dulu aku pun begitu. Aku dulu pun beratnya cuma 40 kilo. Setelah dapat anak 1 jadi 60. Setelah dapat anak 2 jadi 80. Maka Mas Roland, engkau harus menerima segala sesuatunya. Mas Roland, mungkin ketika engkau berjumpa dengan Mbak Tutur, kau akan berjumpa dengan Mbak Tutur dalam keadaan sudah rapi, Mbak Tutur dalam keadaan cantik, dan Mas Roland pun sudah dalam keadaan ganteng. Maka setelah pernikahan ini Mas Roland, engkau akan ketemu dengan Mbak Tutur di mana Mbak Tutur belum berdandan. Dan Mbak Tutur akan ketemu dengan Mas Roland di mana Mas Roland tidak seganteng ketika engkau janjian. Waktu janjian di mana itu? Di tempat-tempat rekreasi. Mulai hari ini Mas Tutur akan melihat Mas Roland akan melihat Mbak Tutur dalam keadaan tidak berdandan. Dan mulai besok Mbak Tutur akan melihat bahwasanya Mas Roland tidak menggunakan baju. Maka disinilah kita butuh istiqomah. Apa yang hari ini tampil cantik itu adalah hanya sementara. Berjalannya waktu Mas Roland, maka semuanya akan terkikis. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Bapak, jika menikah itu hanya dilandasi dengan iman, jika menikah hanya dilandasi oleh cinta, lantas di mana kedudukan iman? Maka dengan iman Rasulullah menikah dengan Khadijah, tak ada makanan di rumahnya, hanya dengan cuka. Dengan cuka inilah Rasulullah bertahan hidup. Hanya dengan iman Ali bin Abi Thalib rela menjadi kuli penimba air untuk menghidup keluarganya. Hanya dengan iman Fatimah Az-Zahra anaknya Rasulullah melepuh tangannya ketika dia menggiling gandum. Maka hal pertama yang diperlukan di dalam pernikahan ini Mas Roland adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallaha ya'lamu innallaha alimun khabir. Maka setelah menikah ini Mas Roland, seolah-olah Allah memanggil kalian berdua. Hei Mas Roland, hei Mbak Tutur, setelah menikah ini dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan kita pernikahan yang sudah lama. Jika hari ini pernikahan kita berumur 25 tahun, mungkin ada yang 30 tahun dari pernikahan yang kita lakukan beberapa puluh tahun yang lalu tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang kita lakukan dalam rumah tangga kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terkhusus untuk Mas Roland. Mas Roland, hubungan dengan Allah itu seperti segitiga Mas Roland. Mas Roland, Mbak Tutur, ini untukmu, perhatikan. Di sini segitiga Mbak Tutur. Di segitiga ini yang paling tinggi adalah Allah. Mbak Tutur berada sebelah kiri, Mas Roland sebelah kanan. Kalau Mas Rolandnya dekat kepada Allah, Mbak Tuturnya jauh, maka sudut ini tidak akan bertemu. Oke, atau malah sebaliknya, Mbak Tutur yang rajin beribadah, Mas Roland tidak, maka ini tidak akan ketemu. Yang paling parahnya lagi, kalau Mbak Tutur jauh, Mas Roland jauh, maka makin jauh, maka Allah ini tidak akan ketemu. Yang diharapkan dari keluarga itu, Tutur
Tutur rajin ibadah, Roland rajin ibadah, kedua-duanya saling-saling rajin, semakin mendekat semakin pada Allah. Inilah yang disebut dengan keluarga rumah tangga sakinah, mawadah, dan warahmah. Artinya apa Tutur? Soleh itu tidak bisa sendiri, harus berdua dan harus bersama-sama. Tidak bisa Tutur bae yang rajin sholat, atau malah sebaliknya Roland saja yang rajin sholat, tidak bisa. Soleh itu harus bersama-sama untuk memperoleh rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah yang kita punya. Maka di sini butuh istiqomah dari kita. Karena apa Mas Roland? Hari ini kau melihat Mbak Tutur dengan segala kesempurnaannya. Akan tetapi ketahuilah Mbak Tutur itu memiliki banyak kekurangan. Dan engkau akan tahu kekurangan Mbak Tutur ketika engkau sudah tinggal dalam satu rumah. Demikian pula sebaliknya Mbak Tutur, apa yang terlihat pada hari ini pada Mas Roland itu adalah banyak yang tidak kau lihat. Kapan kau akan terlihat? Nanti setelah engkau akan tinggal satu rumah dengannya, maka akan terlihatlah perlahan-lahan yang menjadi kekurangan Mbak Tutur dan juga yang akan menjadi kekurangan Mas Roland. Tapi ingatlah Mas Roland, bahwasanya pernikahan itu menyatukan dua ketidaksempurnaan secara sempurna. Kenapa Allah jadikan Tutur sebagai istrinya Mas Roland? Karena Allah yakin bersama dengan Mbak Tutur bahwasanya kehormatan Mas Roland akan terjaga. Kenapa Allah menjadikan Roland itu suaminya Mbak Tutur? Karena Allah yakin bersama dengan Mbak Tutur Roland akan terjaga kehormatannya, dan bersama dengan Roland Mbak Tutur terjaga kehormatannya sebagai seorang istri. Dan pernikahanmu hari ini bukan main-main Mas Roland. Meskipun nampaknya sederhana, akan tetapi Allah telah menulis nama kalian berdua. Innallaha katabal maqadir. Allah telah menuliskan takdir kalian berdua jauh sebelum Allah menciptakan dunia beserta isinya ini. Nanti kalian berdua akan dapat surat nikah, buku nikah, itu hanya catatan dunianya saja. Jauh lebih dari itu, memang nama kalian berdua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kalian berdua adalah jodoh. Maka Mas Roland, pernikahan yang ideal itu ibaratkan sepasang sepatu. Sepatu yang satu kiri, sepatu yang kanan. Yang kanan tidak pernah pindah dengan yang kiri tidak pernah pindah ke sebelah yang kanan. Satu maju, satu mundur, tak pernah kedua-duanya maju. Kalau kedua-duanya maju, susah jadinya untuk melangkah. Atau kedua-duanya sama-sama mundur, tidak bisa kita melangkah. Tatkala sepatu ini yang salah satunya robek, maka yang satunya setia menunggu yang sebelahnya untuk dijahit. Dan jika salah satu sepatu ini hilang, maka sebelah sepatu ini tidak akan memiliki arti dan makna lagi dalam hidupnya, karena sepatu tidak pernah bergonta-ganti pasangan. Sederhana dalam hidup ini Mas Roland. Hiduplah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, pesan Kiai Haji Mbah Mun untuk Mas Roland beserta Mbak Tutur. Apa kata pesan Kiai Haji Mbah Mun? Apabila engkau telah memasuki pernikahan, maka bacakanlah surat Al-Ikhlas sebelum masuk ke rumahmu setidak-tidaknya 1 kali dalam sehari, agar rumah tanggamu memperoleh rezeki yang berlimpah serta keberkahan. Lakukan ini Mas Roland beserta dengan Mbak Tutur sekali saja dalam 1 hari setiap engkau akan memasuk rumah. Apa harapan yang terbesar untuknya Mas Roland? Tugasmu yang terbesar sebagai seorang suami dimulai hari ini. Makanya ketika Mas Roland menikah, Pak KUA selalu mengambil berjabat tangan. Apa reaksinya Bapak? Apa simbolnya? Seolah-olah bahwasanya tanggung jawabnya orang tuanya Tutur mulai hari ini maka dipindahkan kepada Mas Roland. Dan untuk Mas Roland, tanggung jawabmu yang terbesar bukan untuk memberikan makan kepada Mbak Tutur, bukan memberi pakaian kepada Mbak Tutur, dan tugas yang terbesar sebagai Mas Roland sebagai seorang suami, ku ampusikum wa ahlikum naro, pelihara dirimu, keluargamu, rawat anak-anakmu, istrimu agar jangan sampai masuk ke api neraka. Dan tugas terbesar untuk
syukuri apa yang kita punya pada hari ini. Jangan menuntut di luar kemampuan suami ibu, karena hari ini banyak suami yang berada di jurang kehancuran akibat motivasi daripada seorang istri. Bagaimana tidak ibu? Bagaimana mungkin seorang jenderal bintang 5 hancur karirnya hanya seorang perempuan yang memberi motivasi tidak baik kepada keluarganya, yang kita kenal hari ini masih di penjara, Sambo. Akan tetapi ibu, bagaimana Al-Quran mencatat sejarah bagaimana suksesnya suami itu dunia akhirat akibat dari dorongan dan dukungan daripada seorang istri di luar, di belakang suaminya. Siapa dia ibu? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukses kehidupan dunianya, sukses kehidupan akhiratnya karena memiliki istri yang luar biasa di belakang kesuksesan seorang suami. Jadi Mbak Tutur, jangan menuntut di luar kemampuan suami. Berapapun yang dikasih suami, syukuri, alhamdulillah. Jangan dipanas-panasi suami itu. Mas, ini loh, hidup di Bahar sudah 10 tahun, tidak punya apa-apa. Kita udah punya di kebun 1 kapling. Itu tengok tetangga itu, udah 7 kapling dia punya. Kita masih juga 1 kapling. Dimotivasi untuk suami melakukan hal yang di luar kemampuannya. Apa yang ia lakukan? Akhirnya ia melakukan sesuatu di luar kemampuannya berkat dorongan seorang istri. Apa yang terjadi? Hari ini mendekam di penjara. Istrinya di luar bebas. Yang parah lagi, kawin pula lagi dia. Meradang lah baik. Mas, tengok tetangga tuh mas. Apa deh? Tetangga itu mas beli TV 20 inci mas. Lo kok kau tahu deh? Aku tengok tadi di kardusnya mas 20 inci. 1 tahun mas, jangan 1 tahun angsuran. Ulang. Kita apa mas? Cuma punya TV hitam putih 12 inci. Kata suaminya, syukurlah deh. Udah 3 kali TV itu dibawa bolak-balik boleh 1 dibenahi. Kau bawa juga balik. Beli TV baru ngapa mas? Akhirnya suami termotivasi. Bagaimana caranya dia harus memiliki TV. Apa yang dilakukan? Dilakukanlah di luar kemampuannya. Oleh karena itu ibu, kita seorang istri akan memberi motivasi yang besar terhadap suaminya. Tidak ada seorang laki-laki yang sukses tanpa adanya seorang istri yang hebat di belakangnya. Rata-rata laki-laki itu akan sukses ketika dia sudah memiliki istri. Selagi dia masih lajang dan bujangan, jarang laki-laki itu sukses. Kenapa? Karena tidak ada yang memotivasi dalam hidupnya kecuali orang tuanya. Makanya untuk laki-laki, dia akan sukses ketika dia sudah memiliki seorang istri. Terakhir, kedua mempelai, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan terhadap pernikahan kalian berdua, menjadikan pernikahan kalian berdua pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dijadikan anak-anak kalian anak laki-laki yang soleh dan anak-anak perempuan yang soleha. Dan kami yang hadir pada pagi hari ini, baik yang berada di bawah tenda ini ataupun di luar tenda, mudah-mudahan kami memperoleh keberkahan serta kebaikan dari pernikahan yang kalian langsungkan berdua. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.